Informasi dari para nabi dan rasul tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi-nabi menyampaikan tentang masalah itu. Apa yang kita sampaikan tadi, Allah pencipta, Allah pemilik, Allah pengawas, penyiap asopan, pemusnah, itu semua nabi-nabi sampaikan. Saya ini cuma penyambung lidah saja, menyampaikan apa yang nabi-nabi yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampaikan. Informasi dari para nabi dan rasul tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kesaksian mereka secara pribadi dan pengakuan mereka tentangnya. Sebagai contoh, Nabi Adam alaihissalam di dalam doanya mengucapkan surah Al-A'raf ayat 23. Doanya make Rabbana. Rabbana, kata-kata Rabb ya. Jadi kalau Bapak Ibu bilang Rabbana atau Rabbi, ya, Rabbi gfirli wali walidayya, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini kata-kata Rabb berarti kita sedang bilang gini, wahai penciptaku, wahai penyiap asopanku, wahai yang selalu mengawasiku, wahai pemilikku, dan wahai yang akan memusnahkanku. Itu Rabb. Jadi kita ngucapin itu sebenarnya gitu. Itu maknanya. Jadi Nabi Adam sendiri mengatakan Rabbana, wahai pencipta kami, pengawas kami, penyiap asopan kami, pemilik kami, ya pemusnah kami. Zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami, menganiaya diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuni kami, tidak memberikan rahmat kepada kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Tapi saksi bahasan perkataan Rabbana, pengikraran dari Nabi Adam alaihissalam tentang rububiyahnya Allah. Nabi Nuh alaihissalam di dalam pengakuannya kepada Allah mengucapkan surah Nuh ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi, wahai penciptaku, pengawasku, penyiap asopanku, pemusnah, pemilikku. Innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Wahai Rabbku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah bagi mereka kecuali kerugian belaka. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan Nabi Nuh alaihissalam yang mengeluhkan, curhat kepada Tuhannya. Tahu apa yang terjadi? Waktu sudah Nabi Nuh ucapkan doa ini, Allah Subhanahu wa taala ijabah. Allah utus Jibril lalu menyuruh Nabi Nuh alaihissalam buat kapal. Kapal untuk supaya selamat, gitu kan. Kapal ini bukan main-main, kapal yang sangat besar. Dan yang uniknya adalah pada saat itu lokasi dakwanya Nabi Nuh padang pasir, nggak ada air. Dibuatlah kapal, maka setiap kali disusun kapal-kapal papan-papan kayu, kaumnya yang kufur ini lewat, ketawain Nabi Nuh, Nuh, kamu bawa kemana kapalmu? Kamu pakai kemana, ini padang pasir? Mau didorong, nggak ada lautan, nggak ada sungai di situ, jauh sekali padang pasir. Kalaupun ini mau diseret kemana sebesar ini? Mereka olok-olok, Nabi Nuh tetap diam aja, tetap bekerja sama orang-orang beriman sampai kapalnya jadi. Setelah kapalnya jadi, tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu? Mereka sepakat semua menghina Nabi Nuh alaihissalam. Dengan niat begitu, mereka buang air besar, buang air kecil di kapal Nabi Nuh. Semua datang, setiap mau buang air besar di kapal Nabi Nuh, buang air kecil, sampai kapal Nabi Nuh penuh dengan kotoran, gitu kan? Apa yang terjadi? Lihat, kalau sudah campur tangan ilah, Tuhan lain, semua manusia bisa mengatur tipu daya, bisa memanipulasi data, bisa menzalimi orang lain, bisa menunjukkan kesombongan, tapi tetap informasi dari para nabi dan rasul tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi-nabi menyampaikan tentang masalah itu. Apa yang kita sampaikan tadi, Allah pencipta, Allah pemilik, Allah pengawas, penyiap asopan, pemusnah, itu semua nabi-nabi sampaikan. Saya ini cuma penyambung lidah saja, menyampaikan apa yang nabi-nabi yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampaikan. Informasi dari para nabi dan rasul tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kesaksian mereka secara pribadi dan pengakuan mereka tentangnya. Sebagai contoh, Nabi Adam alaihissalam di dalam doanya mengucapkan surah Al-A'raf ayat 23. Doanya make Rabbana. Rabbana, kata-kata Rabb ya. Jadi kalau Bapak Ibu bilang Rabbana atau Rabbi, ya, Rabbi gfirli wali walidayya, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini kata-kata Rabb berarti kita sedang bilang gini, wahai penciptaku, wahai penyiap asopanku,
wahai yang selalu mengawasiku, wahai pemilikku, dan wahai yang akan memusnahkanku. Itu Rabb. Jadi kita ngucapin itu sebenarnya gitu. Itu maknanya. Jadi Nabi Adam sendiri mengatakan Rabbana, wahai pencipta kami, pengawas kami, penyiap asupan kami, pemilik kami, ya pemusnah kami. Zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami, menganiaya diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuni kami, tidak memberikan rahmat kepada kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Tapi saksi bahasan perkataan Rabbana, pengikraran dari Nabi Adam alaihissalam tentang rububiyahnya Allah. Nabi Nuh alaihissalam di dalam pengakuannya kepada Allah mengucapkan surah Nuh ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi, wahai penciptaku, pengawasku, penyiap asupanku, pemusnah, pemilikku. Innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Wahai Rabbku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah bagi mereka kecuali kerugian belaka. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan Nabi Nuh alaihissalam yang mengeluhkan, curhat kepada Tuhannya. Tahu apa yang terjadi? Waktu sudah Nabi Nuh ucapkan doa ini, Allah Subhanahu wa taala ijabah. Allah utus Jibril lalu menyuruh Nabi Nuh alaihissalam buat kapal. Kapal untuk supaya selamat, gitu kan. Kapal ini bukan main-main, kapal yang sangat besar. Dan yang uniknya adalah pada saat itu lokasi dakwanya Nabi Nuh padang pasir, nggak ada air. Dibuatlah kapal, maka setiap kali disusun kapal-kapal papan-papan kayu, kaumnya yang kufur ini lewat, ketawain Nabi Nuh. Nuh, kamu bawa kemana kapalmu? Kamu pakai kemana ini padang pasir? Mau didorong, nggak ada lautan, nggak ada sungai di situ, jauh sekali padang pasir. Kalaupun ini mau diseret kemana sebesar ini? Mereka olok-olok, Nabi Nuh tetap diam aja, tetap bekerja sama orang-orang beriman sampai kapalnya jadi. Setelah kapalnya jadi, tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu? Mereka sepakat semua menghina Nabi Nuh alaihissalam. Dengan niat begitu, mereka buang air besar, buang air kecil di kapal Nabi Nuh. Semua datang. Setiap mau buang air besar di kapal Nabi Nuh, buang air kecil, sampai kapal Nabi Nuh penuh dengan kotoran, gitu kan? Apa yang terjadi? Lihat, kalau sudah campur tangan ilah, Tuhan lain, semua manusia bisa mengatur tipu daya, bisa memanipulasi data, bisa menzalimi orang lain, bisa menunjukkan kesombongan, tapi tetap informasi dari para nabi dan rasul tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi-nabi menyampaikan tentang masalah itu. Apa yang kita sampaikan tadi, Allah pencipta, Allah pemilik, Allah pengawas, penyiap asupan, pemusnah, itu semua nabi-nabi sampaikan. Saya ini cuma penyambung lidah saja, menyampaikan apa yang nabi-nabi yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampaikan. Informasi dari para nabi dan rasul tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kesaksian mereka secara pribadi dan pengakuan mereka tentangnya. Sebagai contoh, Nabi Adam alaihissalam di dalam doanya mengucapkan surah Al-A'raf ayat 23. Doanya make Rabbana. Rabbana, kata-kata Rabb ya. Jadi kalau Bapak Ibu bilang Rabbana atau Rabbi, ya, Rabbi ghfirli wali walidayya, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini kata-kata Rabb berarti kita sedang bilang gini, wahai penciptaku, wahai penyiap asupanku, wahai yang selalu mengawasiku, wahai pemilikku, dan wahai yang akan memusnahkanku. Itu Rabb. Jadi kita ngucapin itu sebenarnya gitu. Itu maknanya. Jadi Nabi Adam sendiri mengatakan Rabbana, wahai pencipta kami, pengawas kami, penyiap asupan kami, pemilik kami, ya pemusnah kami. Zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami, menganiaya diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuni kami, tidak memberikan rahmat kepada kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Tapi saksi bahasan perkataan Rabbana, pengikraran dari Nabi Adam alaihissalam tentang rububiyahnya Allah. Nabi Nuh alaihissalam di dalam pengakuannya kepada Allah mengucapkan surah Nuh ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi, wahai penciptaku,
pengawasku, penyiap asopanku, pemusnah, pemilikku.